Perkenalkan, nama saya Samutuon Duru dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript. Lebih spesifiknya kita akan belajar mengenai variabel. Teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya di @programmerkopas_99 dan teman-teman juga bisa mengunjungi channel TikTok saya di @samutuho.nduru. Variabel adalah sebuah kata kunci atau keywords yang digunakan dalam bahasa pemrograman JavaScript untuk menyimpan sebuah nilai. Dan nilai yang disimpan di dalam sebuah variabel itu bisa berupa string, number, boolean, objek, dan array. Pada JavaScript terdapat 3 kata kunci yang sering digunakan untuk membuat variabel. Dan teman-teman sudah sering menggunakan hal ini. Yang pertama ada var, ada let, dan ada cons. Dalam penerapannya, ketiga keyword tersebut dibuat dengan cara yang pertama kita akan mendeklarasikan sebuah variabelnya, kemudian kita menginisialisasi nama variabel, dan yang ketiga kita akan assignment nilai atau value variabelnya. Yang pertama kita akan membahas deklarasi variabel. Dalam melakukan deklarasi variabel, seorang programmer menulis keyword bisa berupa var, let, dan cons. Ketiga variabel tersebut memiliki perilaku yang berbeda antara satu sama lain. Dengan perilaku yang berbeda ini, seorang programmer akan menentukan keyword apa yang akan digunakan dalam kode yang sedang dibuat. Nah, teman-teman, ketika mau menulis sebuah variabel di dalam JavaScript, teman-teman harus memperhatikan uh, nilai yang nantinya akan disimpan di dalam variabel tersebut. Karena ketika nilai yang teman-teman simpan di dalam sebuah variabel itu kemungkinan kedepannya akan berubah nilai, gitu ya, maka akan berpengaruh pada uh, keyword yang teman-teman gunakan. Di sini ada var, let, dan cons. Nah, contoh ketika teman-teman ingin menyimpan sebuah nilai yang nantinya teman-teman akan deklarasikan ulang, bahkan kemungkinan nilainya akan dirubah, maka teman-teman lebih cocok menggunakan var. Kemudian ada let dan cons. Nah, let dan cons ini ada kesamaan gitu ya. Kedua ini lebih kompleks gitu ya, atau lebih spesifik, di mana let ini ketika kita sudah mendeklarasikan gitu ya, maka kita tidak bisa mendeklarasikan ulang gitu. Atau cons juga seperti itu. Ketika kita menggunakan keyword cons untuk membuat variabel, maka nilainya tidak akan bisa berubah. Bahkan nilai tersebut tidak bisa dirubah kecuali dengan let. Tadi saya mengatakan bahwa let itu ketika kita sudah deklarasikan menggunakan let, maka nilainya kita tidak bisa deklarasikan ulang. Tapi ada tapinya, nilainya masih bisa dirubah. Kurang lebih seperti itu. Makanya saya mengatakan bahwa ketika teman-teman ingin membuat sebuah deklarasi variabel, maka teman-teman harus melihat dulu nih, nilainya ini nanti berubah atau tidak. Jadi teman-teman harus memikirkan hal itu yang nantinya sangat berpengaruh pada keyword yang teman-teman gunakan. Kemudian ada inisialisasi nama variabel. Pada tahap inisialisasi ini, seorang programmer akan menentukan sebuah nama variabel yang akan digunakan untuk menyimpan nilai. Dalam melakukan inisialisasi, nama variabel terdapat beberapa aturan. Nah, yang pertama, nama variabel dibuat atau nama variabel dimulai dengan huruf, garis bawah, atau tanda dolar. Nah, mungkin garis bawah atau tanda dolar ini jarang sekali kita temukan ya di beberapa kode khususnya JavaScript. Biasanya para programmer lebih cenderung menggunakan huruf dalam inisialisasi nama variabel. Nah, walaupun yang sering digunakan adalah huruf, tetapi garis bawah
dan tanda dolar ini sebenarnya bisa kita gunakan dalam inisialisasi nama variabel. Contohnya, ketika kita mau deklarasi variabel dengan keyword var, kemudian kita inisialisasi nama variabelnya dengan mahasiswa, itu boleh. Dan itu yang paling sering digunakan para programmer zaman sekarang. Kemudian ada underscore mahasiswa, itu juga boleh. Dan kemudian ada tanda dolar mahasiswa. Hal ini juga boleh. Ketiga hal ini tidak akan menyebabkan error pada kode teman-teman. Yang kedua, ada nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka atau karakter khusus gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sering lalai gitu ya, mungkin teman-teman baru belajar gitu sama seperti saya gitu ya. Dalam inisialisasi nama variabel, teman-teman kadang nulis angka gitu ya, kemudian memberikan karakter khusus yang memang seharusnya itu tidak diperbolehkan. Contoh, satu mahasiswa gitu ya kan. Nah, kalau memang teman-teman itu memang diharuskan menggunakan angka, angkanya jangan dibuat di awal kata gitu, di awal kalimat gitu. Contohnya satu mahasiswa. Nah, itu tidak boleh, itu sudah pasti error. Tetapi angka itu bisa dipindahkan ke akhir kalimat. Contohnya mahasiswa 1 gitu, mahasiswa 2. Nah, itu masih bisa digunakan. Kemudian ada bintang mahasiswa, ada sama dengan mahasiswa dan ada plus mahasiswa. Nah, ini sudah dipastikan error, teman-teman. Jadi teman-teman harus memastikan dalam inisialisasi nama variabel itu harus sesuai dengan aturan yang memang sering kita gunakan gitu ya. Yang ketiga, ada variabel bersifat case sensitif. Artinya, sebuah variabel ketika kita membuat nama variabel, contohnya nama gitu. Kemudian kita membuat variabel lagi nama tapi n-nya huruf kapital gitu. Nah, kedua hal ini adalah dua variabel yang berbeda walaupun sama sebenarnya, hanya yang membedakannya itu kapital dengan huruf kecil. Tetapi di JavaScript, khususnya di JavaScript ya, karena saya kurang tahu di bahasa pemrograman yang lain. Di JavaScript itu dianggap dua variabel yang berbeda, teman-teman. Kemudian, nomor 4, hindari menggunakan kata kunci yang sudah ada pada JavaScript gitu. Nah, teman-teman mungkin pernah ngalamin gitu ya. Ada beberapa kata yang memang tidak bisa kita gunakan sebagai nama variabel ketika kita menginisialisasi gitu ya. Contohnya var gitu ya. Var itu kan sudah pasti tidak bisa dijadikan dia nama variabel karena var itu adalah keyword untuk deklarasi nama variabel gitu ya. Kemudian ada function gitu. Kemudian ada return. Kemudian ada if dan else. Nah, itu tidak boleh juga karena if dan else ini adalah sebuah condition gitu ya. Yang kelima, gunakan nama yang deskriptif dan mudah dimengerti untuk membantu memahami tujuan variabel tersebut. Oke, tadi saya mengatakan bahwa untuk membuat sebuah nilai yang kita simpan di dalam variabel, kita harus memahami ini variabel yang memang nilainya tetap atau nilainya yang berubah-ubah. Sekarang kita harus memahami juga bagaimana cara menginisialisasi sebuah nama variabel yang mudah untuk dipahami oleh orang lain yang mungkin membaca kode kita. Contoh, anggap aja kita mau menyimpan sebuah nama user di dalam sebuah variabel. Maka ketika nilainya itu adalah nama user gitu ya, maka kemungkinan kita akan menggunakan nama variabelnya mungkin nama kemudian user gitu ya, nama user gitu. Nggak mungkin kita menyimpan nilai nama tapi kita kasih nama variabelnya itu rumah gitu ya. Atau contohnya kita mau menyimpan sebuah alamat di dalam variabel tapi kita menggunakan nama variabelnya contohnya hari. Nah, itu kan
sesuatu yang memang tidak nyambung dan itu uh, susah untuk kita mengerti gitu. Kecuali kalau mungkin kita yang menulis kode ya terserah gitu ya. Kita bisa memahami kode kita sendiri. Tapi kalau orang lain membaca kode kita itu adalah sesuatu yang memang keliru gitu ya. Gitu. Makanya teman-teman harus ketika meninisialisasi nama variabel memastikan bahwa nama variabel yang kita buat gimana ya namanya? Mewakilkan nilai yang akan kita simpan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, hindari menggunakan singkatan yang ambigu dan sulit untuk dimengerti. Nah, ini juga paling penting dalam pembuatan atau penulisan nama variabel gitu ya. Contohnya, kita mau menyimpan sebuah alamat. Contohnya saya menyimpan Jakarta gitu ya, nama Jakarta itu di dalam sebuah variabel. Yang seharusnya nama variabelnya atau ketika saya menginisialisasi nama variabelnya seharusnya saya kasih alamat gitu. Tapi saya menulis ALMT gitu ya, saya singkat gitu. Nah, itu sesuatu yang keliru gitu. Tadi saya mengatakan bahwa itu pasti sangat sulit untuk dibaca oleh orang lain. Kemudian kita pengen menyimpan nama produk di dalam sebuah variabel, tapi ketika kita menginisialisasi nama variabelnya kita tulis PRDK gitu ya. Kenapa kita tidak menulis produk aja? Kenapa harus disingkat-singkat? Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal itu juga. Kemudian gunakan gaya penulisan camel case untuk nama variabel yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, ini sangat penting dan gaya camel case ini adalah cara penulisan yang paling sering digunakan oleh teman-teman programmer di luar sana. Contohnya, kita ingin menginisialisasi sebuah nama variabel dengan satu atau lebih nama variabel gitu ya. Contohnya nama lengkap. Nah, ketika kita menulis nama lengkap, maka pastikan kata pertama itu huruf kecil semua dan kata kedua awalnya itu karakter awalnya itu harus kapital. Nah, itu camel case gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Kemudian ada tanggal lahir gitu ya. Ada email, ada alamat email, sorry. Kemudian jumlah anggota keluarga. Ini kan tiga tiga kata gitu ya kan, jumlah anggota keluarga, maka A dan K-nya itu harus kapital gitu. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan nilai ujian akhir gitu ya. Oke, sekarang kita masuk pada nomor 3 yaitu assignment, nilai atau value variable. Pada tahap ini artinya seorang programmer menetapkan sebuah nilai yang akan disimpan dalam variabel. Ada banyak sekali tipe data yang bisa disimpan di dalam variabel teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi di mana ada string, number, boolean, object, dan array. Yang pertama kita akan membahas string sebagai nilai variabel. Di dalam bahasa pemrograman JavaScript, string adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan teks. String dapat berisi string dapat berisi satu atau lebih karakter seperti huruf, angka, dan spasi. Oke, kita langsung saja melihat contoh kodenya. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama-nama lengkap. Kemudian saya isi nilainya dengan string. Teman-teman harus memahami bahwa string itu, ciri-ciri string itu diapit oleh tanda petik. Entah itu tanda petik 1 atau tanda petik 2, maupun di dalamnya terdapat contohnya huruf, angka, bahkan spasi pun ketika diapit oleh tanda petik itu namanya tipe data string. Contoh di sini nama lengkap, tipe data nilainya adalah string gitu ya. Kemudian tanggal lahir 21 September 99. Walaupun ada angka dan huruf di dalamnya, tetapi ketika dia diapit oleh tanda petik
itu sudah termasuk tipe data string. Kemudian ada alamat email, di sini kosong gitu ya, nggak ada apa-apa, hanya ada satu spasi gitu. Nah, ini juga dikatakan sebuah tipe data string gitu ya. Biasanya teman-teman programmer menyebutnya itu adalah empty string gitu atau string kosong gitu. Oke, kita lanjut. Bagian B, number sebagai nilai variabel. Di dalam bahasa pemrograman JavaScript, number adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan nilai numerik seperti bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, teman-teman bisa melihat kode yang saya berikan di sini. Tadi ketika kita membahas mengenai string, ciri-cirinya adalah diapit oleh tanda petik, entah itu tanda petik 1 atau tanda petik 2. Nah, kalau di tipe data number atau angka gitu ya, itu tidak diapit oleh tanda petik, tetapi contoh variabel angka isinya 42. Ini adalah tipe data number dan ciri-cirinya hanya number atau hanya angka yang memang tidak diapit oleh tanda petik gitu. Kemudian ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan 3,14. Nah, ini adalah tipe number. Kecuali nih, contoh, kalau seandainya bilangan number ini, bilangan pecahan ini 3,14 diapit oleh tanda petik. Itu sudah jatuhnya itu tipe data string gitu. Walaupun di dalamnya angka, tapi dia termasuk di dalam tipe data string gitu. Kemudian ada angka. Angka ini nilainya 42. Kalau kita lihat 42 ini tipe datanya number. Tapi ketika dirubah menjadi diapit oleh dua tanda petik, itu sudah bukan lagi number tipe datanya, tetapi string gitu. Nah, teman-teman memang harus memahami gitu ya, tipe data itu ada berapa. Sebenarnya kalau kita membahas tipe data itu ada banyak sekali teman-teman ya. Mungkin sebagian akan kita bahas di sini karena kita membahas mengenai variabel dan nilai-nilai apa saja yang bisa kita simpan di dalam variabel itu. Kemudian ada boolean. Nah, boolean ini simpel sekali teman-teman. Boolean adalah tipe data di JavaScript yang hanya memiliki dua nilai. Nah, teman-teman harus menggarisbawahi bahwa boolean itu hanya dua nilai, antara false dan true, benar atau salah gitu ya. Boolean digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran suatu pernyataan atau kondisi di dalam program gitu. Nah, teman-teman kita bisa melihat contoh sederhana. Kita mempunyai sebuah variabel benar diisi dengan boolean yang mana nilainya adalah true gitu ya. Kemudian kita mempunyai lagi variabel salah yang nilainya diisi dengan false gitu. Nah, false ini dan true adalah tipe data boolean. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian ada objek sebagai nilai variabel. Tadi kita sudah membahas string, number, kemudian ada boolean, itu semua bisa disimpan di dalam sebuah variabel. Sekarang kita akan membahas objek. Objek adalah struktur data kompleks di JavaScript yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk properti dan nilai. Teman-teman harus menggarisbawahi properti dan nilai. Setiap properti dalam objek memiliki nama yang unik dan nilai yang terkait di dalam nama tersebut. Contoh, oke, teman-teman harus memperhatikan kita mempunyai sebuah variabel dengan nama mobil, di mana di dalam variabel mobil ini kita menetapkan atau kita assignment sebuah nilai yang kita simpan di dalam objek gitu ya. Nah, teman-teman tadi saya mengatakan bahwa garis bawahi properti dan nilai. Ketika kita membahas mengenai objek, isinya hanya properti dan nilai. Teman-teman sekarang membayangkan bahwa ada sebuah mobil yang mungkin bisa jadi di depan teman-teman sekarang ini.
Bayangkan bahwa mobil itu pasti mempunyai merek gitu ya. Kemudian pasti mempunyai tahun gitu. Ada warnanya. Nah, ketiga hal tersebut itu adalah properti gitu ya. Kemudian mereknya contohnya Toyota gitu. Tahunnya 2021, warnanya hitam. Nah, ini namanya nilai dari propertinya gitu ya. Merek, tahun, warna ini adalah properti, kemudian Toyota 2021 warna hitam ini adalah nilainya. Nah, ketiga ini disimpan di dalam objek, yang mana objek ini disimpan di dalam variabel mobil gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sedikit keliru mengenai objek, dan mungkin di beberapa video kita akan membahas hal itu. Kita hanya menyinggung sedikit bahwa objek itu bisa disimpan di dalam string. Sorry, objek bisa disimpan di dalam variabel gitu ya. Nah, ciri-ciri objek itu biasanya ada kurung kurawal pembuka dan diakhiri dengan kurung kurawal penutup. Itu ciri-ciri objek. Kalau teman-teman melihat di dalam suatu codingan gitu ya, ada sebuah kurung kurawal atau ya kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Nah, itu namanya objek gitu ya. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya array sebagai nilai variabel. Array adalah tipe data di JavaScript yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Setiap nilai di dalam array memiliki indeks yang terkait dimulai dari indeks 0. Nah, teman-teman juga harus menggarisbawahi bahwa indeks gitu ya. Indeks itu selalu dimulai dari 0 dan indeks ini selalu berkaitan dengan array gitu. Kita langsung saja melihat contoh. Nih, ada beberapa contoh ya. Kita mempunyai sebuah variabel dengan nama gitu ya. Kemudian kita segment nilainya dalam bentuk array. Nah, di dalam array ini ada beberapa data string di dalamnya. Ada beberapa nilai yang bertipe string gitu. Ada yang pertama Andi, Budi, Cindi, dan Dina. Nah, keempat nama orang ini dibuat dalam array. Kemudian array-nya ini disimpan di dalam variabel yang namanya nama gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat ada variabel angka. Variabel angka ini kita buat 1 sampai 9. Kemudian kita pisahkan dengan koma. Lalu angka ini kita buat di dalam sebuah array. Tadi dikatakan bahwa array itu identik dengan atau berhubungan erat dengan indeks. Kalau teman-teman belum memahami indeks, indeks itu selalu dimulai dari 0. Biasanya teman-teman kalau yang masih kuliah nih sering ditanyain sama dosennya, kamu nomor 3 indeksnya berapa? Nah, teman-teman kalau nggak memahami pasti mengatakan nomor 3 indeksnya 3 Pak gitu kan. Nah, sebenarnya indeks itu dimulai dari 0. Kita coba lihat bahwa nomor 1 ini indeksnya adalah 0. Kemudian 2 indeksnya 1. 3 indeksnya 2 dan seterusnya sampai ke 9 indeksnya adalah 8 gitu ya. Jadi kalau dosen teman-teman bertanya nomor 3 ini indeksnya berapa gitu. Nah, teman-teman bisa melihat nih kalau 1 itu kan 0, ini 1, ini 2. Oh iya Pak, nomor 3 itu indeksnya 2. Nah, baru gitu. Karena teman-teman sudah memahami nih, indeks itu dimulai dari 0. Kalau ini 0, berarti ini 1, ini 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita sedikit menyinggung mengenai indeks teman-teman, tapi tidak terlepas dari apa yang kita bahas dari awal, di mana hal ini akan berpengaruh kepada teman-teman ketika bermain dengan JavaScript, tipe data apa saja yang bisa disimpan di dalam JavaScript, atau tipe-tipe data apa saja
yang bisa kita segmen di dalam sebuah variabel gitu ya. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih. Saya berharap semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman, dan harapan saya apa yang saya bisa terangkan ini menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya dan terima kasih.